Always do it on my own, so I gotta get through it. And the young. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Siska Miraparisa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Dita mau membahas mengenai elektrokimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Dita membahas contoh-contohnya, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu materi yang akan Dita jelaskan agar teman-teman paham apa aja sih itu sebenarnya elektrokimia, sel volta, sel elektrolisis, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, check it out. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elektrokimia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sel elektrokimia merupakan suatu sel tempat terjadinya elektron yang disebabkan oleh perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektron oleh adanya suatu arus listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan. Nah, sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu ada sel primer, sel sekunder, dan sel bahan bakar. Sel primer terdiri dari baterai sel karbon, baterai alkalin, baterai merkuri, baterai peroksida, baterai litium-ion klorida. Sel sekunder terdiri dari aki atau baterai NiCd, baterai NiMH, litium, dan sel bahan bakar terdiri dari animasi sel. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi, sekarang kita langsung menuju ke contohnya. Nah, yang pertama itu adalah sel Ledge-Line atau sel kering atau sering kita sebut dengan baterai. Nah, baterai ya teman-teman. Baterai ini sangat banyak digunakan pada alat elektronik, misalnya pada remote, pada jam, dan lain sebagainya. Nah, baterai ini ketika suatu alat elektronik kita masukkan baterai, dia akan meneruskan sensor sehingga dia dapat digunakan. Tuh, seperti ini. Jadi dia bisa menghidupkan, mematikan TV dan lain sebagainya, itu baterai. Nah, baterai ini termasuk dari sel volta primer. Ingat-ingat ya teman-teman, baterai merupakan sel volta primer karena dia tidak dapat diisi ulang. Ketika baterai sudah habis, dia langsung dibuang dan tidak bisa digunakan kembali. Contoh yang kedua itu adalah baterai peroksida. Baterai peroksida ini sangat berukuran kecil ya teman-teman. Dia itu biasanya terdapat pada jam tangan, kalkulator, alat pendeteksi pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya dari baterai peroksida. Nah, ini ya teman-teman baterainya ini. Nah, oke, baterai peroksida ini termasuk dari sel volta primer karena dia tidak dapat diisi ulang teman-teman. Baterai ini hanya sekali pakai saja. Makanya ketika jam tangan kita habis baterai, dia harus diganti baterai yang baru bisa hidup. Nah, di sini teman-teman, baterai peroksida ini mempunyai oksida sebagai elektron positifnya dan seng sebagai elektron negatifnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, itu adalah baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium ini contohnya ada senter, ada handphone, ada notebook, ada kamera, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, baterai nikel kadmium ini dapat diisi ulang karena dia bisa di-charger. Nah, contohnya teman-teman, pada senter ini ketika dia habis baterai, dia masih bisa di-charger dan dapat kita gunakan kembali. Nah, nggak kalah terang loh teman-teman sinarnya. Tuh. Nah, jadi ketika senter ini habis baterai, itu bisa kita isi ulang kembali. Begitu juga dengan handphone ini, ketika habis baterai, kita bisa mencargernya kembali. Begitu pula dengan laptop ini dan lain sebagainya. Nah, teman-teman,
Baterai nikel kadmium ini menggunakan nikel oksida sebagai elektron positifnya dan senyawa kadium sebagai elektron negatifnya. Dan larutan ini menggunakan KOH sebagai elektrolit, sehingga baterai ini sangat awet teman-teman. Terkadang baterai ini yang harus kita perhatikan itu pada saat pengisiannya kembali. Jadi ketika dia sudah penuh dan jangan sampai tidak dicabut, itu nanti bisa menyebabkan baterainya kembung, dan itulah yang bisa menyebabkan showak seperti itu teman-teman, karena baterai kadium ini sangat awet sekali.